Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Di sini ada 8 soal yang akan saya bahas. Kita langsung saja bahas bersama. Oke. Sebelum saya membahas soal ini, saya sedikit memberikan tentang gambaran cara menyelesaikan turunan fungsi aljabar. Misalkan ada suatu fungsi yaitu fx sama dengan ax pangkat n. Nah, di dalam turunan fungsi aljabar itu menurunkan pangkat pada variabel menjadi pengali. Ya, menjadi pengali yang ada di depan. Kemudian setelah diturunkan pangkatnya, maka pangkatnya ini dikurangi dengan 1. Gambarannya seperti itu. Misalkan di sini ini pangkatnya kita turunkan menjadi pengali yang ada di depan sini. Pengalinya dari koefisien variabelnya. Nah, sehingga turunan dari fungsi fx ini adalah f aksen x sama dengan n-nya pengalinya di sini. N kali ax. Pangkat setelah diturunkan, maka pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini adalah fx sama dengan 2. Nah, ini kan tidak punya variabel ya. Tidak punya variabel. Itu gambarannya sama saja seperti fx sama dengan 2 pangkat 2x pangkat 0. Punya variabel, tapi variabelnya adalah pangkatnya 0. Setelah itu, ketika diturunkan, maka pangkatnya ini kan turun ke bawah menjadi pengali. Sehingga f aksen sama dengan, atau f aksen x sama dengan, kan pengalinya di sini yaitu 0 dikali dengan 2 x pangkat 0 dikurangi 1. Sama dengan pengalinya adalah 0. Setiap bilangan apapun atau variabel apapun kalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, sehingga kita bisa simpulkan setiap ada fungsi fx sama dengan konstanta saja tidak punya variabel, ketika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Sehingga turunannya 10 ya 0, turunannya 15 0 tetap karena tidak punya variabel. Kalau tidak punya variabel maka x-nya pangkatnya 0, variabel x-nya pangkatnya 0. Sehingga diturunkan hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut. Untuk soal yang kedua, fx sama dengan 5x. 5x ini tidak punya pangkat, maka sama saja pangkatnya adalah 1. Nah, setelah itu kita turunkan x-nya atau pangkat satunya kita turunkan ke bawah. Jadi pengali, sehingga f aksen x atau turunan dari fungsi fx sama dengan 1 dikali dengan 5x. Pangkatnya adalah 1. Karena sudah turun, maka dikurangi dengan 1. Sehingga sama dengan 1 kali 5, hasilnya adalah 5 kali atau 5x pangkat 1 kurangi 1, 0. Nah, x pangkat 0. Nah, setiap variabel apapun, pangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, bilangan berapapun atau variabel apapun, pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Sehingga sama dengan 5 dikali dengan 1. Sama dengan 5. Selesai. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa setiap ada fungsi fx, di mana fx sama dengan 5x pangkat 1 atau 5x diturunkan, maka hasilnya adalah koefisiennya sendiri, itu sendiri. 5 maka 5. Misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 10x, maka turunannya f aksen x sama dengan, maka hasilnya bilangan itu sendiri, koefisiennya yaitu 10, maka turunannya dari 10x yaitu 10. Selesai. Mudah ya? Oke, itu baru dasarnya yang paling mudah. Oke, lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, fx sama dengan 4x pangkat 5. Kita turunkan f aksen x sama dengan 5-nya ini kita turunkan menjadi pengali. 5 dikali dengan 4x pangkat 5. Setelah diturunkan, pangkatnya kurangi 1. Kurangi 1. Sama dengan 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Setelah itu variabelnya
pangkatnya kurangi 1. 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4. Sehingga X pangkat 4. Selesai. Sebenarnya mudah sekali. Hanya menurunkan pangkatnya, setelah diturunkan pangkatnya dikurangi dengan 1. Itu ya. Oke. Lanjut, nomor 4. Fx sama dengan setengah X pangkat 2 ditambah dengan 6X kurangi 9. Maka F aksen X sama dengan, kita turunkan dulu pangkatnya. Ini X pangkat 2, maka 2-nya menjadi pengali depan. 2 dikali dengan setengah X pangkat 2 kurangi 1. 2 dikurangi dengan 1. Ditambah dengan 6X. 6X di sini kan mudah sekali. Setiap turunan dari X dengan pangkatnya 1, maka hasilnya adalah koefisien itu sendiri. Seperti nomor 2 ini. Maka hasilnya jelas 6 ya. 6 dikurangi dengan, ini konstanta saja. Tidak punya variabel. Kalau tidak punya variabel kayak nomor 1 ini, setiap ada angka yang diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Gitu ya, ingat-ingat itu. Sama dengan kita kalikan 2 kali setengah, hasilnya adalah 1. Dengan coret. Hasilnya adalah 1. Atau 1X pangkat 2 kurangi 1, hasilnya adalah 1. Sehingga saya tuliskan cukup X saja. Karena pangkat 1 nggak usah dituliskan, pangkat 1. Ditambah dengan 6 kurangi 0, hasilnya adalah 6. Sehingga turunan dari Fx sama dengan setengah X kuadrat ditambah dengan 6X dikurangi 9, hasilnya adalah X tambah 6. Selesai. Mudah sekali ya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Soal nomor 5, Fx sama dengan 2/3X pangkat 3 kurangi 5X kuadrat ditambah dengan X tambah dengan 7. Maka turunannya F aksen X sama dengan pangkatnya kita turunkan menjadi pengali. Pangkatnya adalah 3, maka 3 dikali dengan 2/3 X pangkat kurangi 1 saja langsung ya. X pangkat 3 kurangi 1, maka sisanya adalah pangkat 2. Tuh. Kalau sudah terbiasa langsung saja. Setelah diturunkan pangkatnya kurangi 1. Pangkat 3 kurangi 1 sisanya adalah 2. Dikurangi dengan 5. Dikurangi dengan pangkatnya dulu ya. Pangkatnya di sini pangkat 2. Turunkan. Maka 2 dikali dengan 5X pangkat 1. Kurangi 1 kan sisanya 1. Ditambah dengan X saja. Karena X saja maka tuliskan koefisiennya saja. Koefisiennya ini kan 1. Kalau 1 enggak dituliskan sehingga 1X ya. Maka diturunkan turunannya adalah 1. Ditambah dengan 7. Kalau angka saja diturunkan hasilnya adalah 0. 0 seperti nomor 1 ini. Nah, sehingga sama dengan coret saja. Coret. 3 kali 2/3. 3-nya coret saja. Sisanya adalah 2. 2X pangkat 2 dikurangi dengan 2 kali 5 hasilnya adalah 10. X pangkat 1. 1 tidak usah dituliskan ya. Kalau pangkat 1. Ditambah dengan 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Selesai. Jadi turunan dari Fx sama dengan 2/3X pangkat 3 dikurangi dengan 5X kuadrat tambah X tambah 7 adalah 2X kuadrat kurangi 10X tambah 1. Intinya adalah diturunkan pangkatnya sebagai pengali. Setelah itu, setelah diturunkan, pangkatnya dikurangi. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini adalah Fx sama dengan 3X kuadrat kurangi 2 dikali dengan 4X tambah 1. Ini fungsinya bentuknya seperti ini. Ketika ketemu soal model seperti ini, tipe soal seperti ini, caranya adalah bahwa Fx di sini, Fx bentuknya adalah Ux dikali dengan Vx. Nah, ini saya misalkan sebagai Ux-nya,
Ini saya misalkan sebagai Vx-nya. Nah, ketika suatu fungsi bentuknya Ux dikali dengan Vx, maka turunan dari fungsi Fx-nya adalah U aksen X dikali dengan V aksen X ditambah dengan Ux dikali dengan V aksen X. U aksen X itu sebagai turunan dari Ux-nya. Sedangkan V aksen X sebagai turunan dari fungsi Vx-nya. Oke, saya tuliskan di sini dulu. Tadi saya misalkan Ux-nya dulu. Ux-nya saya tuliskan di sini adalah ini sebagai Ux ya. 3x kuadrat dikurangi dengan 2. Maka turunannya dari U aksen X kita turunkan di sini. 3x kuadrat kurangi 2. 2-nya menjadi pengali sehingga 2 dikali dengan 3x. Karena diturunkan maka pangkatnya kurangi 1. Ini pangkat 2 kurangi 1 maka sisanya pangkat 1 ya. Kemudian dikurangi dengan 2. Kalau angka saja diturunkan maka hasilnya 0. Maka saya tidak tuliskan di sini. Sama dengan 2 kali 3x, maka hasilnya adalah 6x. Jadi turunan dari Ux sama dengan 6x. Kita tentukan Vx-nya. Vx di sini adalah 4x tambah 1. Maka V aksen X, turunan dari Vx-nya 4x. Kita turunkan. Setiap variabel dengan pangkat 1 diturunkan, maka hasilnya adalah konstantanya saja, angkanya saja. Di sini adalah 4. Turunannya dari 1, angka diturunkan, maka hasilnya 0. Saya cukup tuliskan 4 saja. Setelah didapat Ux, kemudian U aksen X dan Vx dan V aksen X, baru kita tentukan turunannya. F aksen X sama dengan, ini rumusnya di sini. U aksen X dikali dengan Vx ditambah dengan Ux dikali dengan V aksen X. Kita tuliskan sama dengan U aksen X-nya di sini hasilnya adalah 6x. Sehingga 6x dikali dengan Vx. Vx-nya adalah di sini 4x ditambah dengan 1. Ditambah dengan Ux. Ux di sini adalah 3x kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan V aksen X. V aksen X-nya di sini adalah 4 kali 4. Setelah itu, semua yang ada dalam kurung di sini sebelah kiri dikalikan dengan 6x. Dikali 6x, ini juga kali 6x. Sehingga sama dengan 6x dikali dengan 4x. 6 kali 4 hasilnya adalah 24. X dikalikan dengan X, maka X kuadrat. 6x dikali dengan 1, maka hasilnya adalah plus 6x. Ini pun juga sama. Ini kalikan depan 4-nya, setelah itu kalikan dengan yang belakang. 4 dikali dengan 3x kuadrat, maka hasilnya adalah 12x kuadrat. Kemudian 4 dikali dengan negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, setelah itu baru kita kelompokkan yang punya variabel sama, kita gabungkan, kita jumlahkan, kita operasikan. Ini kan variabel x kuadrat, ini x kuadrat. Jadi 24x kuadrat tambah 12x kuadrat. 24 tambah 12 hasilnya adalah 36. Variabelnya adalah x kuadrat. Ditambah dengan 6x dikurangi dengan 8. Selesai. Ini hasil turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat kurangi 2 dikali dengan 4x tambah 1. Oke, itu caranya seperti itu. Mudah sekali ya. Oke, lanjut. Soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7 ini bentuknya adalah pecahan. Bahwa fx sama dengan x kuadrat tambah 4 dibagi dengan 2x kurangi 1. Nah, saya misalkan fungsi fx-nya sama dengan u
X dibagi dengan Vx. Yang di atas sebagai Ux-nya, yang di bawah saya misalkan sebagai Vx-nya. Turunan dari fungsi berbentuk seperti ini atau pecahan, bahwa f aksen X sama dengan, ini hampir sama dengan yang tadi ya, U aksen X dikali dengan Vx. Tapi di sininya perintahnya adalah dikurangi dengan UX dikali dengan V aksen X. Setelah itu baru dibagi dengan Vx kuadrat. Oke. Jadi dari sini kita misalkan dulu kayak tadi sama cara penyelesaiannya. OX-nya dulu. OX-nya di sini saya misalkan X kuadrat ditambah dengan 4. Kita turunkan. U aksen X sama dengan yang punya variabel X kan ini. Pangkatnya adalah 2. 2-nya kita turunkan maka menjadi pengali. 2X pangkat 2 kurangi 1 maka sisanya pangkat 1. Saya tuliskan cukup 2X saja. Ya. Ditambah dengan 4. 4 di sini kan konstanta diturunkan maka hasilnya 0. Saya tidak tuliskan. Saya tuliskan lagi Vx-nya. Vx sama dengan 2X dikurangi 1. Kita turunkan V aksen X. Setiap turunan dari X dengan pangkat 1, maka hasilnya adalah koefisiennya saja. Koefisiennya di sini adalah 2. Maka turunannya dari 2X adalah 2. Turunannya dari 1, 0. Tidak perlu dituliskan. Cukup dituliskan 2 saja. Setelah itu baru kita tentukan turunannya. F aksen X sama dengan, nah turunannya ini rumusnya. U aksen X dikali dengan Vx dikurangi dengan Ux kali V aksen X dibagi dengan Vx yang dikuadratkan. Saya tuliskan sama dengan, kita substitusikan U aksen X-nya di sini adalah 2X, saya tuliskan 2X dikali Vx-nya. Vx-nya di sini ini ya. 2X dikurangi 1 dikurangi dengan UX. UX-nya adalah X kuadrat ditambah dengan 4 dikali dengan V aksen X. V-nya adalah, V aksennya adalah 2. 2 dibagi dengan Vx yang dikuadratkan. Vx-nya di sini adalah 2X kurangi 1. Kemudian dikuadratkan. Sehingga sama dengan kita kalikan. Ini kali depan dulu, kali depan, kali belakang. Ini juga sama, kali depan, kali belakang. Kali depan dulu, 2X kali 2X. Hasilnya adalah 4X kuadrat. 2X dikali dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 2X. Ini hati-hati, ini tanda kurang itu bisa diartikan sebagai tanda negatif. Sehingga kita ikut kalikan di sini. 2 kali X kuadrat, maka hasilnya adalah 2X kuadrat. Kalikan negatif, maka negatif 2X kuadrat. 2 kali 4, hasilnya adalah 8. Dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif 8. Hati-hati tanda kurangnya di sini. Biasanya kesalahannya sebagian besar itu di sini. Tidak ikut dikalikan di sini negatifnya. Hanya di depan saja. Sehingga ini juga ikut dikalikan. 2 kali 4, 8 kali negatif, maka negatif 8. Dibagi dengan 2X kurangi 1 dikuadratkan. Yang punya variabel sama kita operasikan. Nah, di sini X kuadrat ini X kuadrat ya. 4X kuadrat kurangi 2X kuadrat. 4 kurangi 2 hasilnya adalah 2. X kuadrat dikurangi dengan 2X. Ini 2X. Karena hanya satu saja maka kita langsung tuliskan. Dikurangi dengan 8 dibagi dengan 2X kurangi 1 dikuadratkan. Selesai. Ini hasil turunan dari Fx sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4 dibagi dengan 2X kurangi 1.
Oke, kita langsung lanjut saja soal yang terakhir, soal yang nomor 8. Untuk soal nomor 8, fungsinya adalah fx sama dengan 2x ditambah dengan 5 pangkatkan dengan 6 atau pangkat 6. Nah, bentuk dari fungsi ini, saya misalkan di sini ada suatu fungsi fx sama dengan ux, ux pangkat n. Maka setiap ada fungsi berbentuk ux pangkat n, hasil turunannya adalah f aksen x sama dengan n-nya ini kita turunkan menjadi pengali yang ada depan di sini. N kali dalam kurung ux pangkat, setelah diturunkan maka pangkatnya kurangi 1. N kurangi 1. Setelah itu kita kalikan dengan yang ada dalam kurung di sini. Kita turunkan. Ux turunannya adalah U aksen X. Kita kalikan dengan U aksen X. Jadi saya misalkan dulu yang ada dalam kurung ini saya misalkan sebagai UX-nya. UX-nya sehingga UX sama dengan, saya tuliskan 2X tambah 5. Ya. Setelah itu, saya turunkan U aksen X. Turunan dari 2X tambah 5. Turunannya dari 2X. Setiap turunan dari X dengan pangkat 1, maka hasilnya adalah koefisiennya itu sendiri, yaitu 2. 2. Turunannya dari 5, 0. Tidak usah saya tuliskan karena 0. 2 tambah 0 tetap 2. Ya. Kemudian, baru setelah itu kita turunkan fungsi fx-nya. Fx sama dengan turunan dari 2x tambah 5 adalah n dikali dengan ux. Ux pangkat n kurangi 1 dikali dengan u aksen x. Nah, n-nya di sini adalah pangkatnya. Ini sebagai n-nya ini. N-nya. N-nya adalah 6. Saya tuliskan 6 dikali dengan ux. Ux-nya adalah ini ya. Yang ada dalam kurung ini. 2x tambah 5. N kurangi 1. N-nya pangkatnya adalah 6. 6 dikurangi dengan 1. Dikali dengan U aksen X. U aksen X-nya di sini adalah 2. 2. Nah, sama dengan. Ini kita kalikan dengan yang ada depan di sini. Karena angka kita kalikan dengan angka. 6 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 12. Kali 2x tambah 5. Pangkatnya di sini 6 kurangi 1. Pangkatnya adalah 5. Selesai. Ini tidak boleh dikalikan. Kenapa? Karena di sini yang ada dalam kurung itu ada pangkatnya. Sedangkan 12 tidak ada. Sehingga tidak boleh dikalikan. Nah, ini bentuk yang paling sederhana yaitu 12 dikali dengan 2x tambah 5 pangkat 5. Selesai. Itulah cara menentukan turunan dari suatu fungsi aljabar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.